Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi yang menjerat Dr. Tifa akan berlanjut. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan bahwa jaksa tidak diperintahkan memperbaiki gugatan, namun sidang akan dilanjutkan pada 6 Agustus mendatang. Apakah ada perbedaan interpretasi hukum acara di sini? Kita akan mencari tahunya pemirsa bersama dengan Guru Besar Hukum Acara Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Ya, selamat malam Mas. Baik, terima kasih ya Prof sudah hadir di Sindo Prime. Mungkin pertanyaan pertama yang tadi juga ditegaskan oleh Pak Gayus Lumbun. Jadi Dr. Tifa itu sudah bukan terdakwa ya Prof? Jadi begini, kalau kita melihat istilah batal demi hukum, batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada. Batal demi hukum dianggap tidak pernah ada? Pernah ada, zong kembali. Nah itu loh. Okay. Tapi bukan berarti terus tidak bisa diajukan kembali, kan itu kan. Makanya kemarin kita bedakan antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kalau batal dapat dibatalkan itu pembatalan dari luar orang luar. Tapi kalau batal demi hukum adalah batal karena esensinya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau istilah batal hukum saya katakan dianggap tidak pernah ada. Makanya memang di sini buktinya sudah ada, tapi harus diperiksa kembali. Makanya Pak Gayus tadi prosedural, maka prosedurnya diperbaiki kembali. Nah itu Mas, dari pemeriksaannya, dari saksinya, dari BAP-nya dan sebagainya. Tapi itu kalau terhadap lokus dan tempus deliktinya. Sekarang pertanyaannya di pasal 75 itu batal demi hukum itu bisa karena lokus dan tempus deliktinya, bisa karena pasal yang didakwakan. Nah, kalau kita mendengar di media adalah pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah apa? Terhadap pasal masih KUHP lama dan KUHP baru. Padahal KUHP lama sudah almarhum, diganti baru lah. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak cermat tadi ya. Makanya diperbaiki kembali. Jadi bukan bebas, tapi diberikan kesempatan. Karena di dalam KUHP itu bahwa jaksa itu diberikan kewenangan untuk memperbaiki atas koreksi loh. Esensi putusan setelah itu koreksi sebelum masuk pokok perkara. Sehingga kalau memang dikoreksi berarti kan diperbaiki, gitu Mas. Bukan kalau kembali diperbaiki atas yang disampaikan oleh penuntut umum awal. Disitulah yang dinamakan koreksi terhadap surat dakwaan sebelum masuk perkara. Sehingga subjek, objek, pasal harus jelas apa yang ditulis terhadap seseorang terdakwa yang bersangkutan. Berarti ini beda ya Prof dengan putusan sela yang mengabulkan eksepsi dengan putusan bebas maupun putusan lepas, beda ya? Beda. Makanya tadi saya katakan dalam kontrol peradilan itu ada kontrol yang pertama di pra-adjudikasi yang sekarang ramai istilahnya dengan pra-peradilan. Itu tentang sah tidaknya. Kalau tidak sah gugur kan itu. Kontrol yang kedua adalah terhadap kontrol surat dakwaan. Jadi karena surat dakwaan itu sebagai pijakan dalam pemeriksaan seseorang tersangka. Sehingga kalau pijakannya itu chaos, pijakannya tidak jelas, apalagi nanti pemeriksaannya. Sehingga pijakan sebagai dasar untuk pemeriksaan dalam surat tertulis itu harus jeli, teliti, tidak boleh melompat, tidak boleh abstrak, sehingga konkret dari kata ke kata, dari menit ke menit, dari tempat ke tempat. Itu yang menjadikan rigid dalam surat dakwaan. Gitu Mas, kira-kira Mas. Jadi belum masuk putusan bebas, belum ya. Kalau tentang pengabulan eksepsi nih Prof, ini seberapa sering sih hakim mengabulkan eksepsi hingga menyatakan surat dakwaan batal demi hukum sehingga harus diperbaiki, dikoreksi Prof? Sering? Ya, pertanyaan bagus ini. Kalau kita melihat tingkat keseringannya, ya hanya 5% Mas. 5%? 5%. Sedikit sekali ya? Iya sedikit sekali, karena ya kita nggak tahu ini kenapa kok sampai seperti itu, kan gitu loh pertanyaannya gitu. Kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi, itu biasa eksepsinya pasti tolak, karena memang sudah firm semuanya. Sehingga banyak juga terjadi penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. Karena apa? Melihat dakwaannya, melihat lokusnya, melihat tempusnya, melihat subjeknya, itu sudah rigid, tidak terbantahkan satu kalimat pun untuk bisa disusupi. Tidak ada satu kalimat celah pun yang bisa menjadikan suatu perdebatan. Disinilah yang menjadikan, kalau menurut pengalaman saya melihat berbagai putusan itu ada
ya 5% dikabulkan. Sehingga banyak sekali kadang-kadang tidak mengajukan eksepsi. Nah gitu Mas. Ini artinya apakah ada ketidakcermatan dari jaksa untuk melihat kasus sepenuhnya sehingga ketika mengulangi nanti ini juga harus merubah total dari dakwaannya, Prof? Nah, itu pertanyaannya. Apakah ini memang karena tidak cermatan atau memang tidak cermat? Nah, gitu loh. Perkara ini mudah. Perkara ini mudah, Prof? Mudah sekali, kan hanya pencemaran nama baik, fitnah. Iya. Lokusnya jelas, temposnya jelas. Makanya yang disampaikan lokus dan tempos tidak jadi perdebatan. Justru yang diperdebatkan pasal yang didakwakan kok KUHP lama, padahal sudah tidak dipakai. Kan gitu Mas. Ini yang jadi pertanyaan di luar, ini sengaja atau bagaimana? Biasanya kalau penuntut umum itu bom dengan dakwaan yang begitu berlapis, dengan kalimat yang tidak satu speret pun untuk bisa disisipi. Kan gitu kira-kira seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu ya, menjadi sebuah strategikah begitu ketika nanti dikembalikan lagi ke PN Jakarta Timur begitu, ini akan ada entah gongnya seperti apa mungkin begitu, Prof? Ya, walau alam kalau seperti itu. Tapi walau alam, tapi kan begini Mas, besok dalam kalau kita kembali 75 KUHP baru, ketika nanti besok diajukan, ya diajukan di dalam pasal 75 huruf ayat 1B itu sebutkan bahwa ketika nanti ini diajukan kan, penuntut umum mengajukan, penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan juga bantahan kembali. Dalam bantahan kembali ini makanya dalam hal ini di dalam KUHP baru harus masuk pokok perkara. Nah, ini beda yang KUHP lama. Kalau KUHP lama itu nama eksepsi bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada masalah. Nah, tapi kan tidak menjadikan asas cepat, sederhana, biar ringan. Kasihan tersangkanya bolak-balik. Dalam KUHP baru ini sebagai bentuk percepatan, makanya hanya diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk mengajukan yang kemudian nanti apabila ada perlawanan diputus pada akhir putusan perkara gitu. Begitu. Berarti nanti ketika hadir di sidang 6 Agustus itu Dr. Tifa bukan lagi terdakwa ya Prof ya berarti ya? Bebas, orang bebas. Terdakwa kembali. Terdakwa kembali? Iya kan diajukan kembali ini. Oh. Jika kembali dia jadi bebas lah. Bebas itu tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam dakwaan. Makanya kalau kita menyampaikan apa yang disampaikan Pak Gayus, bebas prosedur, artinya ada prosedur yang salah. Tapi sifat melawan hukumnya, sifat buktinya masih tetap diajukan dalam pokok perkara, gitu Mas kira-kira. Meskipun ada pendapat bahwa tidak punya kedudukan sebagai terdakwa sehingga eksepsi dikabulkan, meskipun seperti itu Prof ya? Iya, disinilah perbedaannya. Makanya ini eksepsinya yang dikabulkan itu yang apa? Kecuali yang dikabulkan adalah tentang lokus dan tempus deliktinya. Itu bisa. Lokus dan deliktinya dinyatakan Pak Dr. Tifa nol, jong, berarti bebas kembali. Atau keliru orangnya. Namanya keliru. Namanya bisa. Tapi yang jadi perdebatan kemarin kalau kita mendengar eksepsinya itu adalah pasal yang didakwakan. Artinya subjek orangnya benar, lokusnya juga benar, temposnya juga benar. Lokus gitu, benar, Mas. tempus burung. Oke. Ada gugatan baru nanti, Prof. Berarti apa mungkin tidak hanya pencemaran nama baik, itu bisakah itu juga nanti ada potensi ada? Kelihatan nggak ada, masih seperti yang semula, tapi ada perbaikan. Makanya tadi saya katakan peradilan terhadap eksepsi bantahan itu adalah koreksi sebelum pokok perkara. Sehingga apa sih koreksi? Berarti kan diperbaiki untuk seperti yang diamanatkan oleh putusan majelis hakim yang bersangkutan. Itu nanti hakimnya akan diganti atau hakim yang sama juga Prof biasanya Prof? Kalau kita melihat tadi rilisnya sama. Sama ya Prof? Sama yang kemarin, ya. Makanya kalau sama kemarin itu harus konsisten nanti. Kalau itu memang yang terhadap itu yang dikatakan eksepsinya terhadap perkara yang dipasalkan, berarti hanya pasal. Jangan sampai nanti merembet terhadap lokus dan tempus deliktinya. Kan itu loh Mas. Karena harus utuh. Karena melihat suatu dakwaan itu harus utuh. Apakah lokusnya, apakah tempusnya, apakah subjeknya, apakah pasal yang didakwakannya. Kira-kira seperti itu. Ada batas tidak Prof? Sampai berapa kali nanti ini koreksi dan pengajuan lagi nih Prof?
kita melihat di KUHP lama tidak ada batas waktu. Bahkan saya pernah penelitian itu ada 3 kali 4 kali. Bolak-balik. Eksepsi terima, mentah lagi, diajukan lagi, ditolak lagi, diajukan lagi, dikabulkan lagi, terus gitu. Lah, tapi dalam konsep ini kan asas cepatnya nggak ketemu, Mas. Kasihan tersangka, periksa lagi, kan seperti itu. Makanya berdasarkan perkembangan KUHP baru, ini hanya cukup 1 kali. KUHP baru cukup 1 kali? 1 kali. Ya, coba kita lihat di dalam pasal 75 angka 4. Cukup 1 kali. Artinya ya sudah, besok harus masuk pokok perkara. Oh. Wah, saya harus kuliah baru lagi nih sama Prof. Hipnu nih soal hukum ini berarti. 1 kali, ya. Karena asas cepat, Mas. Cepat. Jadi jangan sampai ini juga bolak-balik terus perbaikan tadi. Makanya ketika ada suatu permasalahan dalam eksepsi nanti akan diputus pada akhir pokok perkara. Nah, pertanyaannya yang kalau pikir, lah kalau memang dinyatakan batal kok kenapa? Berarti putusannya harus bebas dong. Kalau memang sejak awal itu dikatakan obskur. Kan itu loh, Mas. Tapi kalau diterima menjadi pokok perkara berarti eksepsinya itu ditolak dong. Kan gitu kan? Iya. Apa urgensinya digabungkan dengan pokok perkara akhir? Itu kalau kita lihat pasal KUHP baru seperti itu. Berarti setelah 1 kali itu sudah tidak ada eksepsi lagi begitu ya, Prof, ya kesimpulannya ya? Ya, harus jalan terus kasusnya ya? Ya, jalan terus. Ya, diterima, tapi putusannya pada akhir pokok perkara. Baik. Prof, kalau ke materi, Prof, pencemaran nama baik. Misalnya pencemaran nama baik ini, bukti yang diambil adalah bukti dari digital yang dimuat ketika dia hadir di sebuah acara podcast atau di acara, Rakyat Bersuara, iNews, atau di acara diskusi seperti kita sekarang ini. Apakah itu kuat, Prof, untuk diajukan? Ya, sebetulnya memang debatable ya. Kita harus hati-hati ya, namanya pencemaran nama baik itu memang bisa seperti itu, bisa ungkapan perasaan. Makanya dikatakan delik aduan. Delik aduan. Jadi kalau toh seseorang itu menyatakan pada orang yang belum jelas dan menyudutkan, memang bisa kena. Disitulah kita tingkat hati-hati. Makanya delik aduan. Ada yang merasa, ini nggak apa-apa lah. Aduh, sensi sekali nih, bisa diadukan. Jadi bukan melihat dari apa yang disampaikan, tapi melihat rasa seseorang yang menyampaikan dengan kalimat yang tidak pas pada si yang bersangkutan. Nggak bisa, Prof, kalau misalnya di program tersebut ada pro dan kontra. Jadi ketika dianggap bahwa pihak ini pencemaran nama baik, tapi bukankah yang bersangkutan ada di sana dan untuk membantah itu nggak bisa jadi pertimbangan? Ya, konteksnya kita harus juga ada konteks ya. Konteksnya seperti apa? Kalau konteksnya suatu perdebatan, kemudian kalimatnya juga enggak. Tapi kalau memang konsep ini tidak 1 tambah 1 2 sih ya, hukum itu bisa 3 bisa 4 ya. Pertimbangan gitu, Mas. Jadi melihatnya abstrak luas sekali. Makanya perasaan tadi loh, perasaan sebagai subjek tadi loh. Ini yang jadi masalah itu. Makanya dalam hal pencemaran baik itu luas banget, Mas. Luas banget. Makanya kalau bisa selesai, dicabut selesai, maaf selesai. Karena memang perasaan. Tapi kalau fitnah lah itu agak lebih mendalam. Karena terhadap sesuatu yang tidak benar. Fitnah, kan gitu. Fitnah sesuatu itu tidak benar itu makanya dalam pasal 44 harus diuji dulu terhadap ketidakbenaran tersebut gitu. Itu pencemaran nama baik rasa, tapi kalau fitnah itu lebih dalam. Berarti kalau fitnah ini ada pernyataan yang tidak benar terhadap hal yang tidak sebenarnya seperti itu ya, Prof ya? Iya. Ada sesuatu konteks yang tidak benar. Tentang buku, tentang warna dan sebagainya, itu sudah dibuktikan. Itu sudah lebih dalam lagi. Tentang suatu objek. Nanti kalau fitnah tentang suatu objek, makanya dalam fitnah tadi, seseorang yang menuduh fitnah tadi diberikan kesempatan membetulkan tentang objek tadi. Nah itu ini juga ya, Prof ya, jelimetnya juga kalau dianggap fitnah tapi ngajuin data, tapi yang bersangkutan ini ternyata dia merasa itu salah, ada data, nah data lawan data, ini pembuktiannya kemana juga kan jadi. Iya, betul Mas, ini yang makanya undang-undang membuatnya sebagai delik aduan tadi, bukan delik laporan. Jadi tergantung pada perasaan masing-masing orang yang disebutkan. Menarik. Itu Satu lagi. Kita harus menyebut ya atas nama atau inisial
atau ada dugaan dan sebagainya, atau mohon maaf dalam kalimat seperti dan sebagainya. Ini untuk dalam rangka untuk menghindari adanya suatu kalimat yang menyinggung perasaan. Perasaan agak sulit sekali kan. Ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Pencemaran nama baik dan juga fitnah itu dari orang yang merasa dirugikan ya Prof ya, delik aduannya ya Prof? Iya, itulah yang namanya delik aduan absolut. Makanya tidak bisa diwakilkan. Harus yang bersangkutan sendiri menyampaikan saya tidak terima ucapan yang bersangkutan. Makanya terhadap kasusnya Dr. Pak Jokowi kan melaporkan sendiri, datang ke Polda, saya tidak terima, itu nggak bisa diwakilkan. Baik, satu lagi ya Prof ya. Jadi pembuktian tentang ijazah ini apakah masih panjang? Apakah ini nampaknya sepertinya sudah akan segera selesai? Potensinya seperti apa Prof? Kalau menurut saya dengan pengalaman Dr. Tifa ini, kalau berangkat dari KUHP, besok harus sudah masuk pokok perkara. Karena tadi undang-undang menyatakan 75 ayat 4 dikatakan bahwa ketika ada suatu perlawanan kembali, maka perlawanan itu diperiksa pada akhir pokok perkara. Sudah dinyatakan tidak pada awal lagi. Lain dengan KUHP lama. Mau tidak mau, makanya besok kalau memang terjadi ya masuk pokok perkara. Harus masuk pokok perkara ya? Iya, begitu. Baik, menarik sekali. Terima kasih Prof Ibnu. Nanti kita izin bisa diskusi lagi ya Prof ya, setelah sidang mungkin nanti ya. Terima kasih. Sehat selalu Prof. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.